Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Zalianti dari kelas reguler manajemen C. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas komputer bisnis yang membahas Profitability Index atau PI, Break Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, dan Benefit Cost Ratio. Yang pertama, saya akan mencari nilai Profitability Index terlebih dahulu guna mengetahui perbandingan akan kelayakan dari kedua mesin tersebut. Nilai dari cash inflow, discount factor, dan present value didapatkan dari net present value, sehingga saya hanya akan mengisi Profitability Index-nya saja, yaitu dengan cara sama dengan total present value dibagi initial investment. Dari sini dapat dilihat bahwa nilai yang didapat pada mesin A dan B yaitu lebih dari 1, yang artinya sama-sama layak. Namun jumlah yang lebih besar adalah mesin A. Yang kedua, saya akan mencari nilai break even point atau BEP unit dan BEP rupiah, guna mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Beginilah persoalannya. Perusahaan XYZ telah memperoleh produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya variabel 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Pada tabelnya telah terisi jumlah produk, harga jual per unit, biaya tetap, total biaya variabel, dan biaya variabel per unit. Yang pertama kita cari nilainya yaitu pada total penjualan, yaitu dengan cara sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Yang kedua, mencari nilai biaya variabel dibanding penjualan dengan cara sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Selanjutnya mencari nilai BEP dalam unit, yaitu dengan sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit tutup kurung. Dan yang terakhir mencari nilai BEP dalam rupiah, yaitu sama dengan biaya tetap buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit tutup kurung. Setelah semua nilai ada, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mengalami untung dan kerugian ketika jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit dan perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian pada saat laba mencapai 4 juta rupiah. Yang ketiga, saya akan mencari nilai profitability ratio atau PR guna mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya saya akan mengisi perhitungan tersebut dengan kasus yang berbeda. Yang pertama, saya akan mengisi profit marginnya pada perusahaan PT Nisrina, yaitu sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. Selanjutnya mencari nilai EP pada PD Wafa, yaitu sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Lalu yang ketiga, mengisi ROI pada CV Asia, yaitu sama dengan NOI dibagi TI kali 100%. Dan yang terakhir, saya akan mengisi nilai rentabilitas modal sendiri pada PD Densi, 삶의 전부야 for life. 다시 태어난데도 난 너
yaitu sama dengan EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan yang terakhir, saya akan mencari nilai benefit cost ratio guna menganalisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu layak atau feasible. Dalam benefit cost ratio ini terdapat dua perhitungan, yaitu benefit dan cost tetap, lalu benefit dan cost tidak tetap. Berikut adalah kasusnya. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%. Dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta rupiah. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 125 juta per tahun. Dari data di atas telah saya masukkan pada tabel. Untuk melengkapi tabelnya, saya akan mengisi total biaya, yaitu sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Total biayanya adalah 100 juta. Selanjutnya mencari nilai benefit cost rasionya, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nilai dari benefit cost rasionya lebih dari 1, yang artinya layak. Kemudian mencari nilai benefit cost tidak tetap. Pada benefit cost tetap, rate-nya sama setiap tahunnya. Sedangkan pada benefit cost tidak tetap, rate pada setiap tahunnya itu berbeda. Seperti pada tahun ke-1, rate-nya 5%, tahun kedua rate-nya 6%, dan pada tahun ketiga rate-nya 8%. Kemudian saya akan mengisi total biaya dan benefit cost rasionya, yaitu sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Total biaya pada tahun ke-1 yaitu 100 juta. Selanjutnya mengisi benefit cost rasionya, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Untuk mengisi total biaya dan benefit rasio pada tahun kedua dan ketiga, caranya sama seperti tadi pada tahun ke-1. Setelah semua tabel terisi di setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa benefit cost ratio pada tahun ke-1 dan kedua nilainya lebih dari 1, yaitu layak. Sedangkan pada tahun ketiga nilainya kurang dari 1 sehingga tidak layak atau tidak ekonomis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.